Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesetiaannya. Jabir bin Abdullah. Jabir adalah seorang pemuda yang tampan, penuh kebaikan, dan selalu bersemangat dalam menjalankan ajaran Islam. Namun, kehidupan Jabir tidak pernah lepas dari bayang-bayang kepergiannya yang tragis. Ayahnya, Abdullah, wafat saat ia masih muda, meninggalkan Jabir sebagai tulang punggung bagi 9 atau 7 saudara perempuannya yang masih belia. Hari-hari Jabir penuh dengan tanggung jawab besar. Ia harus memastikan bahwa saudara-saudara perempuannya mendapatkan perlindungan, kebutuhan sehari-hari, dan pendidikan yang layak. Namun sebuah nasihat dari Nabi Muhammad menggoyahkan hatinya. Suatu hari Jabir mendatangi masjid untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, mendengarkan Nabi Muhammad yang memberikan nasihat dan petunjuk. Di hadapan para sahabat, Nabi Muhammad menceritakan sebuah kisah tentang pentingnya menikahi gadis yang belum pernah menikah sebelumnya. Beliau memberikan nasihat ini dengan niat baik, menginginkan agar sahabatnya memiliki pasangan yang bisa tumbuh bersama dalam cinta dan iman. Namun ketika Nabi Muhammad selesai, Jab merasa kebingungan. Bagaimana mungkin ia bisa menikahi seorang gadis saat ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap saudara-saudara perempuannya? Dia merenung dalam-dalam dan pertanyaan dari Nabi tetap bergema di benaknya. Di antara percakapan para sahabat, Nabi Muhammad memperhatikan ekspresi Jabir yang terlihat bimbang. Dengan penuh kelembutan Nabi mendekati Jabir dan bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki rencana menikah, wahai Jabir?" Jabir menjawab dengan lembut, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi dengan rasa ingin tahu yang tulus, "Dengan gadis atau janda?" Dengan perasaan yang tercampur antara keterbukaan dan keraguan, menjawab dengan janda ya Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum dan bersabda dengan lembut, "Mengapa tidak dengan gadis, sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? Kamu dapat bergurau dengannya dan dia bisa bergurau denganmu." Jabir dengan suara perlahan menjawab, "Abdullah ayahku telah meninggal dunia, dan dia meninggalkan banyak anak perempuan, dan aku tidak ingin membawakan mereka dengan hal yang sama yang aku alami saat ayah masih hidup. Jadi aku ingin membawakan mereka seorang wanita yang bisa merawat dan mengasuh mereka dengan baik." Mendengar jawaban Jabir yang penuh pertimbangan dan niat baik, Nabi Muhammad tersenyum hangat. "Allah memberi keberkahan kepada engkau Jabir," ucap Nabi dengan penuh pengertian. Mata Jabir berbinar karena mendapat restu Rasulullah, namun di hatinya, dia merasa bahwa perjalanan hidupnya akan menjadi lebih berliku. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi janda adalah kebaikan yang akan membawa berkah, meskipun hal itu mungkin tidak sehalus cerita cinta yang selama ini dia impikan. Setelah mendapat restu dari Nabi Muhammad, Jabir kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi janda adalah keputusan yang mulia. Namun perasaan kerinduannya terhadap cinta yang murni dan tidak terlalu rumit tetap ada di dalam hatinya. Malam itu Jabir duduk di bawah langit berbintang, merenungkan keputusannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Bagaimanapun juga, Jabir merasa yakin bahwa kebaikan yang diperoleh dari pernikahan ini akan jauh lebih berharga daripada impian-impian cintanya yang belum terwujud. Keesokan harinya Jabir mengumpulkan keberanian untuk menghadap keluarganya. Ia bercerita tentang nasihat Nabi Muhammad dan keputusannya untuk menikahi Suhaimah binti Mas'ud bin Aus, seorang janda yang salehah. Keluarganya terkejut mendengar keputusannya, namun mereka juga menghargainya. Mereka tahu bahwa Jabir adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Ia akan menjaga mereka dengan baik, dan kebahagiaan mereka adalah prioritasnya. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Jabir anakku, kami tahu bahwa engkau selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kami mendukungmu sepenuhnya." Dengan dukungan keluarganya, Jabir mempersiapkan segala hal untuk pernikahan dengan Suhaimah.
Meskipun ada kerinduan dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan dan kasih sayang. Pernikahan Jabir dan Suhaimah akhirnya terjadi dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan saling mencintai. Tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai teman hidup yang akan mengarungi lika-liku kehidupan bersama. Keputusan Jabir untuk menikahi janda bukan hanya sebuah tindakan mulia, tetapi juga sebuah pengajaran tentang pentingnya memilih pasangan dengan niat yang tulus dan keimanan yang kuat. Jabir tahu bahwa cinta sejati tidak hanya berpusat pada penampilan fisik atau keinginan pribadi, tetapi pada kasih sayang, pengorbanan, dan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Setelah pernikahan Jabir dan Suhaimah, keduanya memulai hidup bersama dalam sebuah rumah kecil di Madinah. Meskipun Jabir telah mempersiapkan untuk pernikahan ini dengan niat yang baik, malam pertama mereka tetap menjadi momen yang penuh harap-harap cemas. Ketika malam pertama itu tiba, Jabir dan Suhaimah duduk bersama di ruang tengah rumah mereka. Mereka saling memandang dengan mata yang penuh emosi. Suhaimah tampak tenang dan lembut, sementara Jabir merasa sedikit canggung. Mereka adalah dua orang yang baru saja menjadi suami istri, namun memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dalam keheningan yang syarat makna, Suhaimah akhirnya membuka percakapan. Jabir, aku ingin kita memulai pernikahan ini dengan niat yang tulus dan berlandaskan pada agama kita. Kita akan membina rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah, insya Allah. Mendengar kata-kata Suhaimah yang bijaksana, Jabir merasa lega. Ia menyadari bahwa mereka berdua memiliki niat yang sama, yaitu menjalani pernikahan yang diberkahi oleh Allah. Mereka kemudian bersama-sama melaksanakan doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai permohonan kepada Allah agar merestui pernikahan mereka. Malam pertama mereka berlalu dengan penuh kehormatan dan penghormatan satu sama lain. Mereka tidak terburu-buru dalam menjalani hubungan suami istri, melainkan fokus pada pembentukan ikatan emosional dan spiritual yang mendalam. Dalam beberapa tahun, ada dilema yang selalu menghantui Jabir. Ia ingin memiliki anak-anak dengan Suhaimah, namun ia juga merasa bertanggung jawab untuk saudara-saudara perempuannya yang masih sangat muda. Pada suatu malam dia duduk di bawah bintang-bintang, merenungkan nasib saudara-saudara perempuannya dan kelupnya yang semakin besar. Saat itu, Jabir, aku tahu kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap saudara-saudara perempuanmu, kata Suhaimah, tapi aku juga ingin keluarga kita tumbuh dan bahagia bersama. Kitab Isa menjalani pernikahan ini dengan bijaksana, mengatur waktu dan tetap memberikan perhatian kepada saudara-saudara perempuanmu. Mendengar kata-kata bijaksana Suhaimah, Jabir merasa lega. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu memilih antara memiliki anak atau merawat saudara-saudara perempuannya. Dengan kerjasama dan doa yang tulus, ia yakin bahwa mereka bisa menjalani hidup yang seimbang. Keputusan Jabir untuk menikahi janda dan merawat saudara-saudara perempuannya menjadi contoh nyata tentang pentingnya berbakti kepada keluarga dan menjalani hidup yang penuh tanggung jawab. Waktu terus berlalu, dan pernikahan Jabir dan Suhaimah menjadi semakin berkah. Jabir yang penuh kasih dan Suhaimah yang solehah telah melahirkan beberapa anak seperti Abdurrahman, Muhammad, Mahmud, Abdullah, dan Akil. Mereka menjadi buah cinta yang disertai doa-doa yang tulus. Setiap hari keluarga kecil ini memupuk rasa cinta, pengertian dan kerjasama. Jabir dan Suhaim selalu berusaha memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Dalam menjalani kehidupan beragama, mereka berdua menjadi guru dan pendamping yang luar biasa bagi putra-putra mereka. Mengajarkan nilai-nilai Islam yang mulia dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Namun tidak hanya dalam rumah tangga mereka berdua, Jabir juga sangat peduli dengan kondisi umat Islam di sekitarnya. Ia hidup dalam periode Rasulullah dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Namun, ia juga kesal melihat bid'ah dan kebobrokan
yang mulai merasuki masyarakat pada masa itu, terutama di kalangan Bani Umayyah. Jabir tidak bisa membisu melihat perubahan yang terjadi dalam ajaran Islam. Ia merasa frustrasi dan prihatin dengan ketidakstabilan yang melanda umat Islam. Ia berharap agar bisa menjadi tuli, sehingga tidak perlu mendengar berita-berita bid'ah dan perubahan nilai-nilai agama yang mengganggu hatinya. Malam-malam Jabir berdoa kepada Allah agar diberi ketabahan untuk menghadapi zaman yang semakin sulit. Ia berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam dan menjauhkan mereka dari bid'ah dan kebobrokan. Keinginannya untuk menjadi tuli bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi agar ia tidak terusik oleh perubahan-perubahan yang merusak agama yang ia cintai. Dalam cerita ini kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dalam menghadapi perubahan dan godaan di dunia yang semakin kompleks. Keberkahan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga dapat dicapai dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan menjauhi bid'ah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.